Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masuk ke part yang kedua untuk contoh soal dari kaidah pencacahan tentang aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Ya, di video ini nanti akan ada 3 soal mengenai soal cerita. Jadi kita nanti tetap akan diminta untuk menentukan dia menggunakan rumus yang mana. Kayak seperti itu. Kita masuk ke contoh soal yang keempat ya. Karena sebelumnya sudah ada 3 contoh. Kita masuk ke contoh yang keempat. Di sini ada option ABCD kalau dilihat sekilas ya. Ini sebenarnya hanya mempermudah ya menuliskannya. Padahal mungkin nanti aslinya kalau dapet soal nggak sebanyak ini ya, disuruh ada sampai itu ABCD ya. Jadi ceritanya biar lebih banyak variasi soalnya, maka saya gabungkan jadi ada 4 soal seperti ini. Pertanyaannya adalah, Andi mempunyai 4 buku matematika, 3 buku fisika, dan 2 buku kimia. Semua buku tersebut merupakan buku yang berbeda versi. Jadi kalau ada 4 buku matematika itu berarti mungkin ada buku matematika kelas 12 tapi mungkin dari sekolah gitu ya, ada mungkin mereknya, penerbitnya siapa, kayak gitu. Kemudian buku-buku tersebut akan disusun berderet di sebuah rak buku. Ada berapa cara penyusunan buku tersebut jika, nah ceritanya nih kondisi pertama dia bebas, jadi boleh ditaruhnya bebas. Mau kimia sebelahnya fisika, sebelahnya kimia lagi, sebelahnya apa, pokoknya terserah. Kalau ada seperti ini, maka setiap buku itu dianggap masing-masing itu kayak individual gitu ya. Maka untuk yang nomor A, kita jumlah dulu nih. Buku matematika ada 4, ya, fisika ada 3, kemudian kimia ada 2. Jadi kalau dijumlah ada 9. Jadi untuk nomor 1 itu nomor yang A itu jawabannya adalah 9 faktorial. Ya. Ini sebenarnya pakai permutasi 9 dari 9 gitu ya, tapi sama aja jadi 9 faktorial. Ini kalau dikali mundur jadi berapa nih? Ini emang banyak banget ya. 362.880 cara menyusun. Kayak gitu. Sekarang kita masuk ke B. Di sini jika kondisinya buku yang sejenis harus berkelompok. Jadi buku yang sejenis itu ada matematika, ada fisika, ada kimia. Ya. Sekarang buku matematika itu ada berapa? 4. Jadi seandainya nih ya, dia nih kalau pakai logika ini gitu, pakai logika ceritanya real, di sini misalnya ada pembatas buku ini matematika semua gitu. Kemudian fisika ini semua fisika, jadi kan matematika ada 4 nih, 1 ini kita ada 4 buku gitu ya, 2, 3, 4. Ini fisika ada 1, 2, 3, kimia ada 2 buku kayak gitu. Nah ternyata di dalam matematika ini pun kan nggak disuruh ini ya, nggak disuruh harus urutannya seperti apa, dia harus ternyata bisa diotak-atik kayak gitu. Jadi di dalam matematika sendiri juga bisa diotak-atik. Akhirnya jawabannya itu untuk yang matematika itu ada 4 faktorial. Jadi dalam rak si matematika itu dia juga saling bisa dibolak-balik gitu ya. Dikali yang fisikanya ada 3 buku. Nah 3 buku itu bisa dibolak-balik, diputar-putar. Misalnya fisika kelas 10 di sini, kelas 12 di sini, kelas 11 di sini, atau dibolak-balik kayak gitu. Dan kimia ada 2, jadi dikali dengan 2 faktorial. Tapi ternyata ada lagi yang kurang. Kenapa? Jadi dalam satu rak buku itu ya, misalnya ini rak bukunya gitu ya, kan nggak disebutkan harus siapa duluan dan siapa yang di sebelah kanan atau sebelah kiri gitu kan ya. Maka antar jenis ini juga bisa saling ditukar. Jadi bisa aja fisika matematika kimia atau kimia matematika fisika, seperti itu.
Nah, karena ada 3 jenis buku, maka ini semua dikali lagi dengan 3 faktorial. Dikalikan 3 faktorial, kenapa? Karena ada 3 jenis buku. Ya, kalau di sini ada 4, misalnya satu lagi buku biologi gitu ya, maka kali 4 faktorial seperti itu. Dah, ini coba kita hitung. Jadi 4 faktorial itu kan 24, 3 faktorial itu 6, 2 faktorial 2, 3 faktorial 6. Ini kalau dikalikan itu jawabannya adalah 1728. Cara menyusun dirak. Kita masuk ke contoh yang berikutnya, yang C. Itu ceritanya hanya buku matematika yang berkelompok. Jadi kalau kita ibaratkan dia adalah ceritanya gitu ya, di rak tersebut ada pembatas buku gitu. Ini pembatas buku, ini buat matematika ya. Nah, ini kan nggak boleh kemana-mana. Matematika itu kita anggap dia nomor 1 gitu ya. Kemudian fisika. Nah, fisika itu ada berapa buku tadi? Ada 3 buku ya. Jadi fisika ada 1, 2, 3 buku. Kemudian kimia ada 1, 2 buku. Jadi sekarang totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 buku. Yang cara nyusun di raknya itu boleh terbalik-balik. Misalnya, jadi fisika kimia itu nggak berkelompok, nggak. Jadi dia mencar, tapi matematika nggak boleh diselipin sama buku lain. Kayak gitu ya singkatnya. Nah, akhirnya ada 6 buku yang kita ibaratkan matematika 1 buku gitu ya. Jadi ada 6 buku yang bisa diatur di rak tersebut ya, urutannya boleh acak. Nah, sekarang jadi jawabannya itu adalah 6 faktorial karena ada 6 buku. Ingat ya, ceritanya matematika jadi 1 buku. Tapi karena matematika tadi ada 4 buku, ada 4, kan matematika ceritanya saya satukan, ini ceritanya ya, disatukan jadi 1 pembatas buku yang besar itu. Tapi di dalam matematika itu, yang di dalam pembatas buku itu, dia juga bisa saling bergantian. Bisa aja buku kelas 10, kelas 11 semester 1, semester 2, kelas 3, kelas 12. Atau bisa aja buku kelas 10, lalu kelas 12, lalu kelas 11, 2. Kayak gitu-gitu ya. Maka kita kali lagi dengan 4 faktorial. Kenapa 4 faktorial? Karena banyaknya buku matematika ada 4 ya. Sekarang kita kali nih, 6 faktorial itu adalah 720, 4 faktorial adalah 24. Jadi ini kalau dikali itu jawabannya adalah sebentar, 17.000, maaf ya, 17.280 cara ya. Itu banyak ya. Oke, kita masuk lagi ke pertanyaan terakhir, itu yang D ya, maaf itu typo. Di sini syaratnya itu ternyata kondisinya ini D, buku matematika dan buku fisikanya berkelompok. Jadi masing-masing matematika sama masing-masing fisika. Ini sama kayak yang C. Sekarang kalau kita buat di sini di pembatas buku tersebut, ini untuk matematika. Di pembatas buku yang kedua ada fisika. Nah, kimia itu nggak dibatasin, jadi ada 1, 2. Jadi matematika kita anggap 1 buku, fisika kita anggap 1 buku. Jadi totalnya ada berapa buku? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 faktorial kali. Nah, kenapa dikali? Karena dalam matematika ini, dalam satu kesatuan matematika itu kan ada 4 buku. Itu juga bisa bolak-balik kan, bisa diputar-putar kayak gitu, bisa diacak. Akhirnya kita kali dengan, karena matematika ada 4 buku kali 4 faktorial,
Kemudian yang fisika ada 3 buku, maka dikali dengan 3 faktorial. Kayak gitu. Sekarang tinggal kita jabarkan nih. 24 kali 24 kali 6. Jadi 24 kali 24 dikali 6 itu jawabannya adalah 3.456 cara. Seperti itu. Ya, jadi untuk soal yang seperti ini memang agak sedikit harus dibutuhkan ini ya, apa namanya, logika yang untuk kira-kira kita harus seperti apa, kayak gitu. Kita masuk ke contoh soal yang kelima. Terdapat 6 orang yang akan duduk di 6 bangku berjajar. Tentukan banyaknya cara agar mereka duduknya itu 2 orangnya harus berdampingan. Kalau kalimatnya cuma sampai di sini berjajar, itu cara jawabnya adalah tinggal 6, 5, 4, 3, 2, 1 atau 6 faktorial atau permutasi 6 dari 6. Ya, karena ada kalimat tambahan di sini 2 orang harus duduk berdampingan. Maka jawabannya adalah, ya, sekarang kita pakai ilustrasi biar lebih mudah. Ya, ini saya gambar sederhana, ada 6 orang. Jadi soal seperti ini kadang itu juga bisa jadi gini. Misalnya soalnya itu ada suami istri gitu ya, ada berapa pasang, kemudian mereka duduknya harus berpasangan, tidak boleh berpisah seperti itu, kayak gitu-gitu juga bisa. Atau yang di ujung-ujung itu laki-laki, yang di tengah-tengah perempuan, itu juga bisa. Lanjut, ada 6 orang nih, ceritanya ada 6 ya. Nah di sini katanya 2 orang itu selalu berdampingan. Kita ambil saja yang depan ini ya contohnya gitu. Oke. Dah, ini ceritanya ada tali, sama seperti waktu saya mencontohkan duduk melingkar. Ya, ini ada tali nih. Kita anggap 2 orang ini menjadi satu kesatuan, maka kita sebut dia si satu. Ya, jadi 1 orang gitu. Ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, dan ini yang kelima. Nah, jadi ada 5 orang. Kalimat yang depan ini karena 1 orang jadi 1 gitu ya, 2 orang jadi 1. Ada 5 orang yang duduknya bisa saling berpindah-pindah. Jadi bisa aja si nomor 5 di sini, si nomor 4 di sini gitu ya, bisa aja seperti itu. Tapi 2 orang depan ini ya boleh pindah-pindah, tapi pindahnya bersamaan, nggak boleh berpisah kayak gitu. Jadi jawabannya ada 5 faktorial. Sudah? Belum ya? Dikali lagi dengan, karena yang dalam ini dia adalah 2 orang yang juga bisa saling berpindah. Misal ini yang agak gedean ya, misalnya yang kiri, bisa aja yang gedean ini di sebelah kanan, lalu yang ini sebelah kiri, kayak gitu. Maka dikali lagi dengan 2 faktorial. Kemudian tinggal dikali deh, 5 faktorial itu adalah 120 dikali 2. 2 kali 1 kan 2 ya. Maka jawabannya ada 240 cara mereka duduk gitu. Ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh nomor 6. Jika diperlukan 5 orang laki-laki dan 4 orang perempuan untuk membentuk suatu barisan sedemikian sehingga yang perempuan ini menempati posisi genap, berapa banyak kemungkinan susunan barisan tersebut? Jadi ini kalau ada barisannya kita buat kotak, itu kotaknya ada berapa? Ada totalnya ya, karena yang laki-laki 5, yang perempuan 4, berarti totalnya kita membutuhkan 9 kotak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, maaf ya. Sekarang kita beri nomor genap. Nomor urut 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Katanya yang genap itu perempuan. Jadi ini perempuan. Berarti sisanya laki-laki ya.
Nah, yang perempuan ada 4 nih. Berarti kalau si ada 4 orang nih ya, kan bisa ada 4 kemungkinan orang yang duduk di sini. Nah, kita mau masuk ke urutan yang keempat nih ya, genap yang berikutnya. Karena satu orang udah duduk di nomor 2, berarti tinggal 3 orang. Seperti waktu belajar tentang aturan perkalian nih, jadi sekarang kan udah 3 orang, berarti sudah dikurangi lagi satu, tinggal 2, lalu dikurangi lagi tinggal satu, kayak gitu. Nah sekarang yang laki-laki kan ada 5 orang nih, berarti dia tinggal mengisi sisanya di di barisan yang pertama yang ganjil. Ada 5 orang yang bisa yang bisa diri di situ ya. Kemungkinan yang berikutnya karena sudah satu orang di depan, tinggal 4, tinggal 3, tinggal 2, tinggal satu. Jadi jawabannya tinggal dikali semua. Atau kalau dilihat nih ya, ini kan 5, 4, 3, 2, 1, itu kan 5 faktorial ya. Iya, kali 4 faktorial. Kalau yang sudah hafal 5 faktorial berapa, 4 faktorial berapa, itu lumayan ya membantu pada saat perhitungan. Ya ini tinggal dikali deh. 120 kali 24. Ya kalau mau kalikan langsung juga boleh. Kemudian jawabannya adalah 2880. 880 cara. Seperti itu. Ya, ngomong-ngomong tentang menghafalkan faktorial ini cukup sebenarnya tidak terlalu penting ya. Cuma kalau ada yang hafal itu cukup membantu. Jadi kalau ada perhitungan yang menggunakan faktorial, misal 6 faktorial. 6 faktorial itu kalau sudah hafal 5 faktorial, ini intermezzo aja ya. Kalau ditanya 6 faktorial, kalau kamu hafal 5 faktorial itu kan 120. Maka 6 faktorial, ini intermezzo ya, nggak ada hubungannya. Tinggal apa? 6 kali 5 faktorial. 6 dikali 120. Berapa? 720. Kayak gitu. Ya, jadi biar lebih mudah aja. Ya, kalau mau sih dihafalkan ya. Tapi saran saya jangan gede-gede juga ngapalinnya, nggak sampai 9 atau 10 juga ya. Santai aja. Cuma yang penting-penting itu 3 faktorial, 4 faktorial lah lumayan. Ya, seperti itu contohnya. Hari ini di video ini ada 3 contoh soal ya. Ya, kita sampai di akhir video. Terima kasih. Semoga video kali ini kalian bisa mengerti pelajarannya ya, contoh soalnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.